Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan yang mu'alif hadal kitab Syekh Muhammadul Hayy sallallahu alaihi wasallam umatina jatina syahina khususan ila mahatina asqiya malam idihim wa sadi ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yahzanu. Senantiasa sedih apa lisanuhu. Mungkin itu kurang huruf, kurang lam. Mestinya mungkin wa kana layahzanu lisanuhu begitu. Kayaknya kurang ini. Bahkan lan ono sapa nabi ku layah zanu tidak pernah sedih apa lisanu illa bima. Kecuali ing dalam sesuatu fiku ing dalam apa maslahatun. Sesuatu yang maslahat. Gitulah. Nabi itu hatinya tidak pernah merasa sedih kecuali untuk memikirkan sesuatu kebaikan. Qaidatun atau untuk dakwah. Jadi yang dipikirkan nabi itu sedihnya bukan karena sedih pribadi, tapi yang disedihkan adalah untuk kebaikan umatnya. Karena itu kemarin kita masih ingat Nabi nangis karena mikirkan umatnya. Kata-kata terakhir yang diucapkan Nabi juga salah satunya umatku. Coba kalau siapa? Tokoh-tokoh yang lain biasanya mau mati yang disebut istrinya. Kalau enggak istrinya sopone. Nabi enggak. Yang dipikirkan adalah umati. Walaya firu yang nafaro tidak melayu lari sapa sahabat Nabi bal yukrimu balik memuliakan sapa karimun kula kaumin ing setiap kaum wayu walihi lan memberikan wilayah sapa nabi ing alaihi mengatasi kaum wayu kholitu lan bergaul sapa nabi anasa ing manusa wayah taris lan jaga sapa nabi minum saking nas min ghairi antatwiya saking yento menyelesaikan sapa nabi min ahadin saking seseorang bisiri kelawan keburukan Nabi walah kulukihi lan ora kelawan akhlaki Nabi. Maksudnya Nabi itu senantiasa menjaga pergaulan sehingga tidak pernah ada orang yang pernah tersakiti oleh perilaku Nabi. Kita juga masih ingat menjelang beliau wafat pernah beliau minta dikisos yang pernah terlukai oleh Nabi diharapkan membalas. Dan itu dilakukan di depan jamaah. Masih ingat toh? Ada yang kemudian ada seorang sahabat yang kemudian berpura-pura atau mungkin beneran pernah merasa kepecut Nabi. Jadi dalam suatu perjalanan kemudian pecutnya Nabi, apa pecut tuh? Pecut ya, ngerti ya? Cemeti yang biasa dipakai untuk mengendarai unta itu mengenai dia. Kemudian dia bilang kan Nabi, saya dulu pernah, mungkin Anda tidak sengaja, tapi cemeti Anda mengenai tubuh saya. Karena itu saya ingin menuntut balas. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ya kalau begitu balaslah. Kemudian Nabi mengambilkan cemetinya. Dia masih bilang gini, karena Nabi dulu ketika cemeti Anda melukai kena tubuh saya, itu badan saya ketika itu tidak pakai baju. Kemudian Nabi membuka bajunya. Tapi siapa yang tega mau mecut Nabi? Itu adalah dalam bahasa kita akal-akalannya sahabat. Begitu Nabi membuka bajunya, dia langsung merangkul tubuh Nabi. Kemudian dia mengatakan, Nabi, andaikan saya nanti, kalau Anda mesti ke surga, tapi saya belum tentu di surga. Andaikan nanti saya tidak pernah bisa ke surga,
paling enggak tubuh saya telah menempel ke tubuh Anda yang mulia. Caranya sahabat kayak gitunya. Tetapi konteksnya kan Nabi senantiasa berusaha tidak pernah ada orang yang tersakiti, apalagi dengan sengaja. Karena itulah marilah kita juga berusaha bagaimana kita bergaul di pondok, bergaul di rumah, bergaul di kampung, tanpa harus merasa ada satupun orang yang tersakiti oleh kita, apalagi dengan sengaja. Marilah kita, kalau nggak sengaja itu di luar kendali kita. Kalau kita tidak sengaja menyakiti, itu di luar kemampuan kita. Tetapi marilah kita berusaha tidak pernah sengaja untuk menyakiti orang lain. Itu Nabi. Wa yasalu lan senantiasa nanya sapa Nabi anasa ing manusa an ahbari nasi saking kabare mereka. Nabi itu senantiasa nanya kabare. Itu kebiasaan yang bagus kita lakukan. Kalau Anda ketemu teman, ya apa kabarmu Mbak? Ya apa kabarnya? Atau kalau misalnya begini, Anda kenal si A, kemudian si A itu punya teman B, yang B itu kenal juga dengan Anda. Maka kalau Nabi mengajarkan, oh sama kenal itu ta, nanti tolong ya salam saya ke dia. Jadi akhirnya silaturahminya nyambung. Jangan merasa kadang kita itu jaim. Nabi enggak. Nabi itu senantiasa menanyakan kabar. Oh, Mbak ini kabarnya gimana? Mbak itu kabarnya gimana? Kok lama enggak ketemu? Ada mahasiswa tadi, kita kuliah pagi jam 7. Ada mahasiswa 2 kali pertemuan enggak datang. Lewat Zoom enggak teko. Kita ngabsen. Begitu hari ini tadi dia datang. Kok kamu enggak datang kemarin 2 minggu kemarin? 2 kali berturut-turut enggak datang. Ngapunten Ustaz, kuliah kita jam 7, saya masih ketiduran. Luar biasa. Itu contoh yang Anda nggak perlu niru. Contoh itu ada 2, ada yang contoh ditiru dan contoh tidak ditiru. Tadi yang contoh nggak perlu ditiru. Mosok santri jam 7 cek turu. Kalau santri di sini enggak lah. Mana cek ngimpi. Nah, jangan lupa untuk membiasakan nanya kabar teman kita, kabar orang. Itu Nabi begitu, biasa menanyakan kabar sahabat, sehingga tidak ada sahabat yang Nabi nggak kenal, tidak ada sahabat yang Nabi nggak tahu kondisinya. Atau contoh kita salut banget, Anda tahu dulu rombongan Bunyai dari ada salah satu kebiasaan Bunyai di Kerapia yang Anda bisa tiru. Jadi kalau beliau kemana itu mesti mampir ke santri-santrinya. Dulu pas ke Malang beliau ke sini karena ibu dulu santri di Kerapia, santri beliau. Jadi setiap kemana mengusahakan untuk mampir di tempat ini. Karena itu juga kadang Ustaz lah kemana kita nyari rumah sokota yang dekat dengan kita, barangkali kita bisa mampir. Itu untuk menyambung silaturahmi, itu penting. Walaupun Anda mungkin jadi Bunyai, Anda jadi guru, kita usahakan untuk mampir di murid-murid kita untuk nyambung silaturahminya. Nabi dulu begitu ngajari kita untuk silaturahmi. Wa yuhsinu lan memperbaiki sapa Nabi, berbuat baik sapa Nabi al-hasana ing orang yang baik, wa yuqawiyahu dan mengapresiasi, menguatkan. Kalau ada orang baik, Nabi mengapresiasi. Wah, Anda hebat, Anda luar biasa ngasih. Jadi wayakwihi itu artinya kan menguatkan. Kalau bahasa kita mengapresiasi. Jadi Nabi itu kalau ada orang baik, maka kemudian beliau memuji dan mengapresiasi. Kita itu jarang mengapresiasi. Yang sering itu membuli. Kalau ada apa dibully. Tapi kalau ada orang prestasi, jarang kita. Coba kalau Anda misalnya masak, suami kita jarang bilang, ini tadi sambal saman enak loh deh. Jarang toh. Atau Anda yang istri jarang banget muji suaminya. Padahal kita kadang gampang muji teman sekantor. Kenapa kemudian kita susah untuk memuji suami kita? Kayaknya perlu belajar. Yang mau menikah harus belajar itu. Semua kan mau menikah, bukan hanya dia. Itu harus belajar gimana memuji, mengapresiasi orang. Kalau Anda punya anak
anaknya berprestasi, kita harus mengapresiasi dia. Kemarin adik Aski bilang, ayah saya puasa berapa hari, 3 hari atau berapa, sampai maghrib, minta hadiah. Kita belikan hadiah karena dia bisa puasa sampai maghrib. Itu kan luar biasa toh. Dulu Ustadz kelas 1 SD aja puasa sih beduk. Artinya ketika ada seseorang yang kemudian berbuat luar biasa, kita biasakan untuk mengapresiasi dia. Itu penting. Nabi senantiasa begitu. Wa yuhsinu al-hasan wa yakbihi. Senantiasa mengapresiasi kebaikan. Wa yukbihu. Tapi kemudian juga ngasih catatan, menilai buruk al-qabiha ing perilaku buruk. Wa yuhinihi wa yuhawinuhu. Wa yuhinuhu dan mengkoreksi. Kalau ada sahabat yang keliru, beliau mengatakan, Anda keliru, yang benar begini loh. Jadi kalau ada yang salah, ya kita harus mengatakan dia salah. Anak kita misalnya, dia salah, ya harus bilang, adik nggak benar, itu perilaku yang nggak sopan, yang benar begini. Kan kadang ada toh, kita menemukan orang tua yang duwe anak cilik dibiarkan, meloya melayu, naik kemana-mana. Alasannya anak kecil jangan ditegur agar tidak mengganggu perkembangannya. Ya kalau Anda melayu ning omahe dhewe karepmu, tapi lek di omahe tanggane itu kan nggak etis, nggak pantas. Nah, sehingga kalau Nabi nggak begitu. Kalau benar kita apresiasi, kalau dia nggak benar kita harus katakan, harus dibetulkan. Oh ini nggak benar, yang benar begini loh. Jadi kita juga menunjukkan yang betul itu kayak apa. Itu Nabi. Mu'tadilul amri, orang yang moderat. Mu'tadil itu orang yang moderat. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak radikal, juga tidak ekstrim. Nabi itu mu'tadil, orang yang moderat. Jadi perilakunya itu apa moderat itu? Sedengan. Lagu ini siapa sih? Tengah-tengah aja itu. Ini itu lagu yang tengah-tengah. Tidak kanan, tidak kiri, dan seterusnya. Jangan-jangan lagu itu muncul Anda belum lahir. Muhtalifin tanpa ada perbedaan. Wala yafalu, dan tidak pernah melupakan sapa nabi mukhofatan karena khawatir ayafalu ayen terlupa para sahabat au yamilu utawa salah atau sahabat. Ini yang hebat. Nabi itu dalam konteks tertentu beliau tidak pernah melupakan sesuatu yang penting. Kenapa Nabi itu tidak pernah melupakan sesuatu yang penting? Karena untuk njogo ini jangan-jangan sahabat keliru dan lupa. Karena itu kalau Anda jadi ibu, nanti kita jadi orang tua, pada hal-hal yang prinsip kita harus tetap ingat. Untuk apa? Agar kalau anak kita keliru, agar kalau anak kita itu lupa, kita iso ngilikno. Jangan kok kita lupa duluan. Oh, mama juga lupa ya. Enggak, mestinya kita justru yang ngawal anak-anak kita. Nabi begitu. Nabi itu tidak pernah lupa tentang sesuatu agar karena khawatir nanti para sahabat nanti lupa. Sehingga kalau mereka melupakan, kita masih ingat. Itulah yang kita perlu belajar dari Nabi. Likuli halin segala sesuatu indahu ana sandingi Nabi ku tahabun disiapkan wa istidadun lan tegese dipersiapkan. Nabi itu kalau melakukan sesuatu itu terencana dengan baik. Kayak Anda kuliah, kapan mau buat proposal, kapan ujian proposal, kapan daftar ujian skripsi, itu semua apa istilah kita by design. Jadi ada rencananya. Gak kok tiba-tiba kapan mulai? Belum tahu, Ustaz. Moro-moro isuk, lapo kok badhe wangsul, Ustaz? Kapan mungkin? Itu berarti mulai tanpa perencanaan. Nabi tidak begitu. Nabi senantiasa semua itu di planning sehingga jelas semua itu terencana dengan baik. Kuliah by design, kehidupan kita semua direncanakan. Walaupun meleset itu wallahu a'lam, tapi kan kita kemudian sudah merencanakan dengan baik. Itu Nabi.
Likuli halin indau istidad, segala sesuatu oleh Nabi dipersiapkan dengan matang. Wala yu'ti, itu perilaku-perilaku yang kita bisa belajar dari Kanjeng Nabi, mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Sehingga nggak ono sing lupa. Kok kadung teko waduh, oh ya Allah keri, atau oh belum. Ini biasanya anak ya. Malah Anda kan enggak. Enggak jauh beda dengan itu. Cobalah, itu kan kenapa lupa, kenapa ketinggalan, kenapa tercecer, karena kita itu tidak merencanakan, karena kita itu tidak mempersiapkan dengan baik. Coba, Nabi itu luar biasa, manajemennya bagus banget. Artinya kan Nabi itu seorang manajer yang luar biasa. Dia tidak pernah melupakan perencanaan, beliau tidak pernah melupakan sesuatu yang penting. Sehingga dengan demikian, andaikan anak buahnya lupa, beliau masih ingat. Jangan sampai kemudian kita jadi orang tua lupa duluan. Enggak, pada hal-hal yang prinsip kita harus ingat ini, kita ingat betul karena itu tugas kita untuk mengawal anak-anak. Kemudian beliau senantiasa mempersiapkan. Kayak bank begitu ya. Persiapkan masa depan anak-anak Anda. Dulu Ustaz diajari, ada petugas bank ke rumah, kemudian ngitung. Bapak putranya berapa, sekian. Yang pertama umur berapa, umur sekian. Nanti kalau tamat SD, umur sekian. Tamat SMP, umur sekian. Tamat SMA, umur sekian. Masuk kuliah tahun sekian. Semua direncanakan keuangannya. Ini bank. Walaupun mereka maunya, golek dana dari kita, asuransi. Tapi kan itu bagus banget tuh perencanaan. Kita kan juga begitu. Nanti kalau Anda punya anak kan, nanti wayang bayar SPP kapan mulai anak pindah tamat SD masuk SMP, itu kan butuh dana, dan di SMP ke SMA butuh dana, sehingga kemudian semua terencanakan dengan matang, sehingga tidak ada alasan kemudian tiba-tiba nggak jadi kuliah karena tidak ada dana, karena sejak awal itu sudah dipikirkan. Itu loh Nabi, dan kita biasa belajar dari situ. Anda kan calon ibu bisa itu toh. Ibu itu kan jadi bendahara ya. Jadilah bendahara yang baik. bukan bendahara yang boros. Bendahara yang bahasanya orang tua gemi itu apa? Hemat. Nabi begitu. Oke, seterusnya layuti, tidak pernah memberikan Nabi fil haqqi dalam sesuatu yang benar, rukhsatan ing rukhsah. Nabi itu kalau dalam hal prinsip tidak pernah ngasih toleransi. Jadi nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan, nggak ada diskon. Kalau soal yang benar. Walayaf alu, lan tidak pernah berbuat aksaro kang luwih banyak minu saking Nabi sapa alladzina yang yalunahu, yang telah berbuat lembut sapa Nabi minan nasi. Hiyaruhum ing sapa hiyaruhum sebaik-baik yang nas wa afdaluhum. Indahu dibanding Nabi apa akmahum apane nasihatan, oleh memberikan nasihat. Nabi itu dibanding orang lain, kalau beliau dawuh, kalau beliau memberikan nasihat, nasihatnya itu lembut banget. Jadi dawuh Nabi itu halus, lembut, sehingga bahkan khiyaruhum afdoluhum, orang-orang bangsawan Mekah yang biasa, Anda bisa bayangkan toh, biasanya orang bangsawan itu kan ngomongnya lembut, ngomongnya halus karena mereka dididik dengan itu. Anda orang-orang keraton, apakah keraton yang Jogja, Solo, atau Madura, sama. Orang-orang keraton itu kan ngomongnya halus. Kalau di sini dikatakan bahkan orang bangsawan Arab pun tidak pernah bisa melebihi lembutnya ngomongin Nabi. Kayaknya kita perlu niru ini. Bagaimana Nabi ngendikan, bagaimana Nabi dawuh, bagaimana Nabi berucap dengan ucapan yang halus. Sehingga Nabi itu tidak pernah mengajarkan ucapan yang kasar. Itulah kenapa kemudian sering kalau Anda lihat di sosmed, ini kok ada orang ngomongnya kasar, itu teru sopo. Kalau ada ngomongnya orang suka mencaci, membuli orang, misuh-misuh di depan umum, misuh di depan forum, mencaci orang, itu niru sopo. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Nah, itu yang kemudian kita perlu belajar. Siapapun dia, kalau ngomongnya kasar, maka berarti dia tidak pernah meniru Nabi. Karena Nabi tidak mengajarkan itu.
Nah, itu yang penting untuk kita belajar. Marilah kita belajar untuk bersikap itu. Wa a'dzamuhum lan luwih agunge mereka indau di sisi Nabi manzilatan apane kedudukane ahsanuhum muwasatatan kang nguasai lil muslimina wa muawanatan lan menolong orang Islam. Wa kana lan ana nabi, wa kana lan ana sapa nabi kulayakumu tidak pernah berdiri, walaya jlisulan ora pernah duduk illa ala zikrin, kecuali senantiasa zikir. Nabi itu setiap duduk, berdiri, semua gerakannya mesti zikir. Nah, kita sama ya. Kita kan juga begitu. Ngadeg bismillahirrahmanirrahim. Lungguh ya alhamdulillah sambil ngantuk misalnya. Nah, kita belajar Nabi. Tidak pernah Nabi itu berdiri, duduk dan segala hal tanpa zikir. Jadi setiap gerakan beliau mesti zikir. Masuk mobil, masuk rumah, masuk kamar, marilah kita biasakan yang diucap kita itu bismillah, alhamdulillah, Allah, subhanallah. Itu kan enggak sulit sebetulnya, hanya butuh pembiasaan aja. Pada ngucapannya kan lebih baik kita ngucap itu daripada yang lain. Baida intaha lan nalikane selesai sapa nabi ila qaumin maring suatu kaum jalasa mongko duduk sapa nabi hasu yantahiyah sekiranya selesai di kelan nabi sapa al majlisu majlis wayak murulan perintah sapa nabi bidzalika. Nabi itu kalau misalnya zikir udah selesai ya selesai, kemudian nggak ditambah ngerumpi yang nggak penting. Kadang kalau Anda yang aktivis organisasi, kalau Anda sering rapatnya pirang menit. Kadang rapatnya setengah jam, tapi ngerumpinya suwe. Mulai pra dan pasca. Gitu kan? Rapatnya jam 7, jam 6 udah datang. Terus nggak tahu cerita apa. Nanti setelah rapat selesai ku kurang mari. Terus masih bahas apa lagi? Kalau masih harus perlu dibahas, kenapa nggak dibahas di rapat? Kan begitu. Kalau Nabi begitu selesai ya selesai. Kecuali kalau kemudian masih ada umatnya yang butuh untuk konsultasi, untuk minta bimbingan, Nabi tidak akan berdiri. Tapi kalau misalnya satu majelis selesai, Nabi akan berdiri dan pulang. Jadi tidak ada waktu yang kemudian dipakai untuk merumpi, kecuali memang penting. Makanya di sini dikatakan, kalau Nabi itu selesai dengan kaum, maka beliau akan duduk hanya ketika ada salah satu sahabatnya yang butuh. Kalau enggak, ya faidha farauta fansab. Kalau enggak, ya selesai acara, ganti kegiatan yang lain. Nah, sehingga hidup kita itu enggak habis untuk sesuatu yang kemudian enggak begitu banyak manfaatnya, tidak produktif. Coba Anda lihat, kadang semalam itu kan cepet banget toh. Coba ini nanti kita selesai setengah 9. Terus kemudian darusan jam 9. Mungkin kita leleh-leleh awalnya. Kate nggarap makalah, leleh-leleh sebentar. Ngomong-ngomong jam 11. Wis ngantuk. Ada ngono, ala wis besok. Besok mari subuh ngantuk lagi. Loh. Padahal nanti bangun menjelang siang. Nanti siang acara apa? Akhirnya sehari semalam, bahkan 2 hari, kadang kita tuh nggak buka laptop, padahal kita punya tugas untuk menyelesaikan makalah. Pernah nggak? Karena itu tadi, memanage waktunya yang kemudian habis untuk sesuatu yang perlu kita pikirkan ulang manfaatnya. Mari raweh, layahan kalau moco, apa biasanya? Novel. Oh hiburan sebentar Ustaz, iyalah hiburan. Tapi kan gak kerasa, setengah jam, 30 menit, 1 jam kan gak kerasa. Mulai moco itu 1 jam gak kerasa. Tapi lah buka makalah, itu lagi mulai ngetik itu loh. Molat. Molat kanan, molat kiri. Coba, itu kayaknya perlu dipikirkan ulang. Wayuti, yang memberikan sapa nabi likuli jalsaihi maring temen duduknya nabi binasibin kelawan bagian minal basyari saking sifat kemanusiaan wal karomati
lan kemuliaan Allah hikina kang sesuai bi kelan man. Nabi itu senantiasa memberikan hak kepada setiap sahabat, setiap orang yang ingin bertemu beliau sesuai dengan kedudukan masing-masing. Jadi kalau ini kayak kemarin yang Ustaz sampaikan, yang kemudian secara eksplisit dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Karena ini orang mulia, pimpinan, yuk kita perlakukan lebih daripada yang lain. Karena itu bukan berarti kita membedakan orang, tetapi kita memperlakukan orang sesuai dengan tingkat masing-masing. Wala yadhunnu, dan tidak pernah menduga memberikan sapa nabi, berpikir sapa nabi jalisahu ing teman duduknya nabi ana ahadan sak temene seseorang akramu luweh mulya ali ngatasé nabi minhu saking yang lain. Jadi nabi tidak pernah kemudian bersikap rasis, membedakan yang lain, semua diperlakukan sama. Man sapane wong jalasahu kang duduk sapa man hu ing nabi au fawado utawa berunding sapa man hu ing nabi istamaro mongko akan tetap berlangsung ma'asatan nabi. Karena nabi itu sangat care kepada siapapun yang datang, maka kemudian siapapun yang datang sowan ke nabi itu rasanya itu nyaman dan tidak ingin untuk meninggalkan nabi. Jadi lah ketemu nabi itu rasanya kita kan ada toh ketemu itu rasanya wis kok suwe, wis pengen tak mulai. Ada nabi enggak? Itulah hebatnya nabi karena luar biasa tanggapan beliau. Wala yubadiru, dan tidak ingin cepet-cepetan bil qiyami kelawan berdiri. Tidak ada seorang sahabat pun yang merasa bosan dengan nabi. Wala yaktiu, dan tidak pernah ada yang mampu untuk memutuskan bil kalami dengan ucapan hatta yakuna, sehingga ono sapa nabi wa ya nabiku al munsarifu anhu, orang yang mengakhiri percakapan. Nabi juga tahu, jadi kayaknya kita perlu belajar. Misalnya kalau Anda nanti jadi ibu, jadi tokoh, jadi bunyai, jadi ustadz, ada yang sowan, kita perlu mengukur percakapan. Kira-kira yang datang ini butuh apa dan berapa lama kita harus melayani. Sehingga kemudian kita tidak akan membuang banyak waktu. Oh, kira-kira sudah cukup, ya sudah. Nah, sahabat juga gitu. Nabi itu tahu mengukur kebutuhan sahabat. Sehingga kalau Nabi itu menerima tamu, menerima sahabat, beliau bisa mengukur seberapa lama kebutuhan dia. Sehingga kalau sudah selesai ya kemudian Nabi menyelesaikan, oh nggih sampun, sudah pertemuan kita sudah selesai. Sehingga sahabat kemudian nyaman untuk pulang. Enggak terlalu lama, enggak, kan ada toh wong sing ngomong gak kena diselani, akeh. Banyak banget, akhirnya kita itu terlalu lama padahal kita butuh cepetan. Kita butuh ingin segera selesai. Ada tuh karena kita mungkin Anda sibuk, tamu kita sibuk, ada yang pengen waktunya nggak banyak. Nabi itu tahu itu. Jadi kita bisa mengukur kebutuhan masing-masing. Waman lan sapane wong sa'alahu kang minta sapa manhu ing nabi hajatan ing sebuah kebutuhan, lam yaruddu, mongko tidak pernah nolak sapa nabi ing man. Kalau ada orang minta, orang butuh kebutuhan, Nabi tidak pernah nolak. Karena itu yang diajarkan orang tua kita. Kalau ada yang ngemis, ada yang minta, mungkin nanti Anda pulang, kemudian ada orang yang minta-minta di rumah. Kalau bisa jangan pernah tidak ngasih, walaupun berapa yang kita bisa kasih. Nabi tidak pernah tidak ngasih. Beliau ngasih, walaupun tidak banyak. Tentu ngasihnya kan sesuai dengan apa yang kita bisa. Tapi beliau tidak pernah tidak ngasih. Kalau kemudian beliau nggak ngasih, maka beliau akan nyarikan sahabat untuk bisa ngasih dia. Jadi misalnya kalau kini ada orang kemudian Ustadz nggak bisa ngasih, kita akan bilang, mbak-mbak yang bisa ngasih dia siapa? Jadi ngasih solusi. Kalaupun terpaksa, mungkin kita nggak bisa kayak Nabi begitu, maka kita bisa ngomong dengan baik-baik. Al-Quran mengatakan qaulun ma'rufun khairun. Kalau kita nggak bisa ngasih sedekah, yuk kita bilang, ngapunten nggih Mbah, ngapunten sekarang kita nggak bisa ngasih, mungkin lain kali kita bisa. Itu jauh. Kalau sama ini kucing, kadang muncul. Ini poso-poso mas, nantilah menjelang buka. Nggak perlu lah ngomong gitu.
Kalau kasih, kalau bisa ngasih ya ngasih aja, kalau nggak bisa ya ucapan aja yang baik, ngapunten mungkin lain kali, itu selesai. Nabi begitu. Man sa'alahu hajatan lan yarudu, tidak pernah menolak orang. Illa bimaisurin, kecuali dengan sesuatu yang memudahkan minal kauli. Nabi senantiasa memberikan ucapan yang lembut, kalaupun kemudian nggak bisa ngasih. Qad wasa'a, teman-teman memberikan keluasan sapa Nabi anasa ing wong min imbisatihi, saking sifat sifat lumani Nabi. Nabi itu senantiasa memberikan keluasaan pada orang, ngasih solusi pada orang. Wa khuluqihi, lan akhlak baike Nabi fasara, monggo dadi sapa Nabi lahum, memberikan pada mereka, wasoru, lan membalas sapa mereka indah usaha Nabi fil haqqi, ing dalam hak, ing dalam sesuatu yang benar, sawaun sama. Majlisuhu, utai majelis Nabi iku majlisu hilmin, majelis yang penuh kedamaian. Jadi siapa yang ikut majelis Nabi itu akan tentram hatinya, tidak pernah kemudian melu pengajian tambah emosional. Enak tau? Kayaknya ada kajian-kajian yang kemudian justru membakar emosi dan seterusnya. Enggak. Kalau di sini katakan majlisu hilmin. Majelis Nabi itu, hilmin itu maknanya bisa sabar. Jadi majelis yang penuh kedamaian dan kesabaran. Latarfa'u lan tidak pernah ditinggikan di dalam majelis apa aswatu, suara. Di dalam majelis itu tidak pernah ada teriakan-teriakan, caci maki dan seterusnya, sehingga damai. Tawakkara, menjadi mulia fi dalam majelis sapa al-kabir, yuwakiru, memuliakan fi dalam sapa nabi fi dalam majelis al-kabiro, ing orang sepuh itu apa? Tua ya. Pak tua itu ketoke kok. Lah sepuh itu kan lebih inilah enak didengar. Pak tua itu koyoke wis renta. Padahal enggak senior lah. Bahasa kita. Nabi itu senantiasa memuliakan orang-orang yang senior, wa yurhimu, dan mengasihi fihi as-saghir, yang kecil. Yang kecil pun dirangkul, yang sepuh dimuliakan. Ini penting. Sekarang kan mulai muncul yang lagi viral kemarin, di mana anak-anak nggak boleh masuk masjid. Kan rame toh? Karena dianggap mengganggu ibadah. Loh, kalau anak-anak itu nggak boleh masuk masjid, kan dengan alasan tertentu, terus kapan anak-anak itu belajar mengenal masjidnya? Bahwa anak-anak itu rame ya biasa, uber-uberan sampai kucing ya, misalnya. Itu sepanjangnya begitu. Kita hanya kemudian tapi perlu dibilangi secara lebih baik. Tapi jangan kemudian dipasang pengumuman di depan masjid, anak-anak nggak boleh masuk. Itu ramai kemarin, cukup viral dan banyak tanggapan. Padahal kalau kita belajar madzhabul arba'ah, justru menurut Imam Malik, anak-anak itu harus diajak sholat dan soft anak-anak dicampur dengan orang dewasa. Sehingga kayak begini, kita sholat jamaah, Anda yang dewasa, kemudian ada adik asli yang kecil tidak di belakang, tapi harus masuk di dalam soft orang dewasa. Kenapa harus begitu? Sehingga dia bisa akrab dan belajar. Itu kalau mazhab Maliki begitu. Coba, sekarang malah dilarang masuk masjid. Itu luar biasa. Mungkin karena banyak anak-anak yang ramai. Bahwa anak ramai yang ramai itu mungkin ya, tapi kan tidak berarti kemudian mereka dilarang untuk masuk masjid. Kayaknya kita harus menata, memanage bagaimana anak-anak itu tidak takut ke masjid, tetapi juga kegaduhannya bisa diminimalisir. Kayaknya kalau Anda nanti jadi takmir, kan mungkin toh takmir masjid perempuan, misalnya bagian perempuan, kan Anda perlu begitu. Itu penting. Wasai terus majlisau latar wayukiru wakana lan ana sapa nabi ku yaqulu dawuh sapa nabi lau uhdiya. Ini terakhir dari tawaduknya Nabi. Lau uhdiya, andekan dikasih hadiah
Sop ilaya maring sun apa quraun. Quraun itu wahya iku arjalul ghanam, kaki kambing. Berarti bagian dari kambing yang paling apa itu? Paling tidak berharga gitu ya dalam tradisi Arab. Nabi mengatakan andaikan saya orang sekali bernabi kemudian dikasih hadiah kaki kambing. Hadiah itu berarti hadiah yang sangat sederhana dan tidak begitu berharga. La ahbabtu, maka akan saya terima dengan senang hati. Sehingga walaupun Nabi itu orang yang luar biasa, beliau kemudian tidak kemudian menolak. Jangan kemudian nanti kalau Anda sudah kaya, ada keluarga kita yang kebetulan secara ekonomi baru belajar, kemudian berusaha ngasih ke kita. Apa tuh mbak ngene dikekno aku. Ini itu biasa di saya, enggak etis. Diterimalah dengan senang hati karena mungkin bagi Anda biasa, tapi bagi dia itu sudah luar biasa bisa ngasih kita. Itu loh yang kita perlu belajar. Walau du itu lamuno diundang sapa ingsun ilaiha untuk tadi diundang untuk makan kaki kambing. Bagi kita mungkin ini ya mewah ya. Masa apa mbak kaki kambing? Kita karena nggak kakinya apa namanya buntutnya itu loh laku. Sop buntut itu udah laku banget. Kadang bukan sop buntut, malah tulang. Apa namanya toh? Kepala, sop kepala itu kan bagiannya kucing jadi. Itu masih digarap oleh orang. Itu kan luar biasa coba. Kita di tradisi Kanjeng Nabi kaki kambing itu sesuatu yang enggak inilah. Sama dengan ceritanya orang-orang yang di luar negeri, di Belanda atau di Timur Tengah. Kalau kita beli ayam, itu yang kita beli dan dagingnya. Jeroannya kan enggak laku. Karena jeroan biasanya makanannya babi atau makanannya peliharaan. Nah, ini kan luar biasa itu. Itu bedanya kita dengan dia. Itu ceritanya Gus Dur. Kata Nabi, laudu itu ilaiha. Andaikan saya diundang untuk makan kaki kambing tadi, la ahbabtu. Saya juga akan terima dengan senang hati. Itu artinya Nabi itu luar biasa menghargai orang yang undang. Mungkin karena orang yang undang itu kan bisa orang kaya, bisa tidak. Ketika orang yang secara ekonomi mungkin di bawah, mereka dengan bisa mau ngundang kita itu kan sudah persiapannya lama. Kan enggak dadakan toh. Mereka sudah mikir mungkin ngundang tokoh. Kalau kemudian mereka sudah berusaha untuk memuliakan, maka marilah kita berusaha tidak mengecewakan. Ya tadi yang saya bilang, bagi kita mungkin makan itu sudah biasa, tapi bagi dia itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kita menghargai usaha dia. Itu loh, kita belajar itu. Menghargai upaya orang. Biasanya ibu biasanya gitu. Apa namanya? Kuliah mahasiswa nilainya A. Kok nilai A kabeh? Menghargai kerja kerasnya mahasiswa. Itu. Masa. Itu enggak tega. Lai ustadz itu malah gak tega mau ngasih nilai C. D aja udah cukup. Lai bulet, terus gak patek jelas, tulisannya gak jelas. Ini, yo silakan lebih baik Anda mengulang semester depan aja, sehingga kita lebih belajar lebih serius. Tapi lah ibu kan beda. Orang dikoreksi mesti Itulah bedanya. Wakana lan ana sapa nabi ku yamsi. Melaku sapa nabi rokiban hale berkendaraan. Nabi itu kalau bepergian kadang berkendaraan. Anda masih ingat nabi itu kendaraannya tidak kuda yang bagus. Kemarin masih kadang pakai bigol. Bigol itu unta kecil atau kuda kecil. Kalau bahasa kita kan mobil jadul.
pakai mobil tapi bukan mobil terbaru. Dan Nabi biasa aja. Tapi kalau kita bisa lebih baru ya lebih bagus lah. Bukan berarti kita tidak sunnah Rasul, tapi kita menikmati hidup. Kan lebih enak kita pakai mobil bagus, kemudian di dalam mobil kita juga nyaman, kemudian kita bisa bersyukur, alhamdulillah mobilku enak, daripada Anda mobil jadul tapi istighfar bolak-balik. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kan lebih baik kita mobil yang bagus toh. Nah ini sering Ustaz bilang, kita ke kampus pakai mobil mewah dengan rasa syukur itu jauh lebih baik daripada ke kampus jalan kaki tapi ngerutu. Kan gitu, kan lebih enak begitu. Lebih enak makan enak dengan bersyukur daripada makan sederhana tapi sambil ngerutu. Kan enak makan daging, tapi alhamdulillah daripada makan terong. Tapi dengan ini enggak ngerutu. Kan begitu. Loh, kalau Ustaz terong itu Ustaz suka. Loh, Anda ingat bukan karena terongnya. Anda lihat ternyata terong itu dimasak tidak harus dikupas kulitnya, karena kulitnya itu bisa membuat kita awet muda. Mulanya Ustaz awet muda karena kakean terong. Misalnya kan gitu. Wakana yamsi rokiban hale berkendara warojilan. Nabi kadang juga jalan kaki biasa aja. Kalau Anda ke kampus jalan kaki itu yo sunnah Rasul. Makanya Ustadz senantiasa bilang ke wali santri, tolong kalau cuma kuliahnya di UIN, pondok dengan UIN itu dekat, anaknya nggak usah dikasih sepeda. Makanya dulu Sopo Hilwa, bapak ibu balik muntah, Ustadz mau bawa sepeda nggak usah. Ngapain? Kecuali yang semester atas, yang memang butuh mobilitas untuk skripsi, silakan lah. Kalau Anda semester lurus, semester itu kayak apa? Jalan kaki lebih sehat. Juga membuat badan langsing. Misalnya kan, Nabi biasa jalan kaki. Rojilan kadang jalan kaki, rokiban. Wayadhabu, lan mesti berangkat sopo lantu bi idaman. Di sisi seseorang yastad'ihi yang ngundang sapa man hu ing nabi wa kanalan ana sapa nabi. Oh ini luar biasa lagi. Wa kanalan ana sapa nabi ku yajlibu memerah susu sendiri satahu ing kambinge nabi. Jadi tak dulu kambing itu kan ada susunya ya, diperah sendiri. Coba orang sekali bernabi itu memerah kambingnya sendiri. Oh, itu luar biasa. Wayahdimu lan melayani sapa nabi nafsau ing kebutuhannya sendiri. Nabi misalnya makan senantiasa enggak perlu banyak. Kalau bisa dilakukan sendiri, dilakukan sendiri. Kalau Ustaz kan memang senantiasa dilayani. Nah, itu beda. Sejak nikah kayaknya Ustaz tuh makan enggak pernah ngambil sendiri, jarang banget. Sehingga kalau dulu anak-anak kecil itu Kak Safa, Kak Asa, kalau kemudian ayah Ustadz tuh makan ngambil piring sendiri, ngambil nasi sendiri, cerita ke mamanya, ya mah ayah tuh lu hebat, bisa ngambil nasi sendiri. Karena sejak kecil dia tidak pernah melihat ayahnya mengambil nasi sendiri. Nah, itu beda. Kita kan suami yang baik dan istri yang baik. Nah, Anda kan harus begitu toh, makan bareng. Itu luar biasa. Itu gimana cerita apa sampai kon? Oke, itu kanjeng Nabi. Marilah kita belajar seperti Nabi. Khalqun Nabi kita lanjutkan. Satu khalqun Nabi, akhlake Nabi. Khodamahu ngelayani hu ing Nabi sapa Anas. Anas bin Malik itu pernah menjadi pembantu Nabi asrosinina selama 10 tahun. Anda bisa bayangkan Anas itu menjadi pembantu Nabi 10 tahun dan ceritanya Anas selama 10 tahun Anas tidak pernah mendengar Nabi berkata kasar. Nggak pernah ada bentakan, tidak pernah ada marah dan seterusnya.
Fima ing dalem barang naha kang larang sapa Nabi wing Anas an Saidin. Anas itu luar biasa melayani Nabi selama 10 tahun. Kultu, tetapi kalau menurut Syekh Abdul Hayy, zalika itu selain menunjukkan akhlak Nabi yang luar biasa, yang beliau tidak pernah memarahi orang, itu sekaligus kata Abdul Hayy, zalika iku min kamali Sayyidina Anas. Itu juga termasuk berarti menunjukkan hebatnya Anas. Kenapa? Fa inna ukron sedune Anas iku kana ana sapa iku yaf'alu. Makana ora ana sapa Anas iku yaf'alu berbuat ilama huwa kecuali pada sesuatu yuafiku yang memenuhi nyocoki bordau ing kehendake Nabi. Selama 10 tahun Anas melayani Nabi, menjadi pembantu Nabi itu tidak pernah bersih tegang dengan Nabi. Di dalam banyak riwayat itu menunjukkan akhlaknya Nabi yang bagus. Tetapi selain itu juga berarti menunjukkan hebatnya Anas, sehingga Anas itu tahu apa yang dimaui Nabi. Wakana lan ana sapa Kanjeng Nabi kula wajihu tidak pernah menghadapi menemui sapa Nabi ahadan ing seseorang bimakruhin dengan perasaan yang tidak suka. Fa inna lam yakun. Jadi kita perlu belajar ini. Kita harus belajar bagaimana kita bisa ketemu orang dengan wajah cerah. Mungkin Anda capek, mungkin kita capek, mulai ke kantor capek. Kemudian anak-anak minta apa? Kayaknya kita perlu belajar bagaimana urusan kantor di kantor, dan kita ketika di rumah kita ketemu keluarga, anak-anak, dan kemudian melupakan yang di kantor, dan kita belajar untuk wajah cerah ngadepi keluarga. Itu penting. Begitu juga sebaliknya, mungkin kita punya beban di rumah, tapi ketika masuk sekolah, ya kita akan menghadapi murid kita dengan wajah cerah. Jangan kemudian kita punya problem di rumah, kemudian kebawa ke kampus atau ke sekolah, sehingga murid kita menjadi objek sasaran tadi, beban psikologis di rumah. Kita perlu belajar banyak itu. Bagaimana kita bisa nyimpan perasaan gak enak pada orang lain, kemudian menghadapi orang lain dengan cara yang berbeda, sehingga tidak kemudian dibawa sama. Fa innahu iku lam yakun, ora pernah ana sapa nabi ku yakhruju alal miqdaril matlubi. Ing atase, itu titik. Ing atase kira-kira yang diinginkan minal kalami saking ucapan. Nah, ini juga kita perlu belajar. Nabi itu kalau ngendikan, Nabi itu kalau berucap itu seperlunya. Jadi Nabi tidak pernah ngendikan pada sesuatu yang enggak perlu. Kita kan kadang begitu toh. Kita butuhnya A, kemudian kita ngerumpunnya ada, sehingga lupa. Kayak kita pas masak, kemudian balik neng kamar, mungkin sebentar, tapi ketemu koncone, mungkin sebetulnya perlunya sedikit, tapi karena ngeluambrak tekan dindi, kemudian gosong panci nih, misalnya. Nah, itu loh kita perlu belajar menakar kebutuhan. Kita tuh butuhnya apa? Kalau ya kita sampaikan kebutuhan kita apa. Jangan kemudian melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sebetulnya kita butuhkan. Nabi tidak pernah keluar, tidak pernah berucap pada sesuatu yang di luar dari kebutuhan. Kayak kita perlu belajar bagaimana kita mengontrol diri. Walayajri, lan tidak pernah walayudzi, lan tidak pernah membalas apa Nabi bisayiati, kelawan pembalasan yang buruk asayiata. Kalau ada yang berbuat buruk kepada Nabi, Nabi tidak membalas buruk dengan buruk. Kalau buruk dibalas buruk, terus apa bedanya kita dengan dia? Kan pada buruk ya akhirnya. Nabi senantiasa walakin yakfu, tetapi senantiasa memaafkan wa yasfahu, dan menyambung silaturahmi. Wa madoroba, lan tidak pernah mukul sapa Nabi ahadan ing seseorang biadihi, kelantangane Nabi. Nabi seumur hidupnya tidak pernah mukul orang. Nabi Musa pernah mukul orang sampai mati. Nah, di Quran kan pernah diceritakan Nabi Musa itu belani geng Bani Israel. Kemudian ketika ada kelompok geng Bani Israel berkelahi dengan
gengnya Fir'aun dipukul sampai mati. Nabi seumur hidupnya tidak pernah. Nabi tidak pernah memukul seseorang illa ayujahida, kecuali di dalam perang. Itu lumrah. Wa kana lan ana sapa nabi kalayan tasiru, tidak pernah menolong man ing wong min madlumatin, ing orang yang didolimi zalamaha ingkang dolimi ha ing madlumah illa idza hakat, kecuali ento sampai merusakkan hurmatan min haromatillah yang dalam persoalan hukum. Nabi tidak akan berhenti untuk membela seseorang kecuali kalau orang itu telah melakukan perilaku pidana. Nah, kalau pidana jelas nggak bisa dibela karena dia harus menerima punishment dan hukuman. Tapi kalau dia tidak, Nabi berusaha untuk membantu dia. Wa mahayyara, lan tidak pernah memilih sapa Nabi baina imro'ini antarane dua hal ila ikhtara, kecuali milih sapa Nabi an aisi rahima, saking sesuatu yang lebih mudah. Kalau ada dua pilihan, maka Nabi akan memilih yang lebih ringan. Malam takun selamanya ora ana apa ma iku isman, hal yang terkait dengan dosa. Wa masuila, lan ora pernah diminta sapa nabi sayan yang sesuatu qatu faqala la. Nabi itu tidak pernah mengucapkan tidak. Jadi ketika beliau dimintai apa, Nabi senantiasa mengucapkan iya, tidak pernah menolak permintaan. Wa kana yang lan ana sapa nabi iku yakbalu, menghadapi sapa nabi bihadisi kelawan ucapane dawe nabi ala asaril qaumi, ing atase kaum yang paling buruk sekalipun, ya talafahum, dengan sikap lemah lembut. Itu hebatnya nabi. Contoh yang diberikan nabi, orang jahat banget, nabi tetap menghadapi mereka dengan lembut. Kita kan kadang ya boleh sih, kalau orang jahat kita balik jahat, yang setimpal itu boleh. Tapi Nabi ngajari kita, ngasih contoh, kita nggak begitu. Wa idza takalama, lan nalikane takalama, berucap dawuh sapa Nabi atroko, mongko akan menundukkan kepala sapa julasauhu, ahli majelis Nabi. Walaupun Nabi itu sikapnya lembut, asih, care, tapi kalau beliau sudah ngendikan, para sahabat tidak akan ada yang berani menegakkan kepala karena wibawanya Nabi. Artinya walaupun beliau lembut, beliau wibawanya besar. Atroko mongko menundukkan kepala sapa julau ka'annama kaya ana ala ruusihim, di atas kepalanya mereka apa atoiru, dikasih burung. Fa idza sakata, lan nalikane diem sapa Nabi takalamu, mongko padha ngucap sapa sahabat layatana zauna, halih tanpa berani mendebat, indau ing ngarep ndak ana yang berani debat, indau ing ngersane Nabi al hadisa ing ucapan. Kalau Nabi diem, para sahabat nggak ada yang ribut sendiri. Jadi beliau kalau ngasih kesempatan, sahabat akan matur, tapi tidak kemudian ribut sendiri. Nah kita enggak. Dosane meneng, mahasiswane sing nok mburi rame dhewe. Kayaknya kita perlu belajar bagaimana ini. Man takalama, man sapane wong takalama yang berucap sapa man indawu ing sandinge Nabi an situ, mongko bakar berusaha untuk memperhatikan lahu maring Nabi hatta yabruha, sehingga selesai apa Nabi hadisaum indawu ana ing sandinge Nabi hadisa awalihim ing ucapane. Ini perilaku yang kita harus belajar banyak. Ini luar biasa. Kalau ada sahabat itu menyampaikan sesuatu, Nabi senantiasa akan memperhatikan ucapan itu sampai selesai. Jadi Nabi pun tidak pernah nyelani. Misalnya ada dari guru, mungkin murid-murid kita itu idenya nggak sebagus yang kita bayangkan, tapi Nabi tetap memperhatikan dia sampai dia selesai. Jadi
Wah, itu biasa kamu itu. Udah cukup, saya udah paham. Enggak. Nabi enggak ngomong begitu. Kita kan ada tuh sering, udah cukup omonganmu, saya udah paham, enggak usah diteruskan. Kayaknya kita tidak menghargai dia. Kalau mau kita gak sabar, kadang Ustaz yo, itu ngomong bulet ya apa tuh? Kadang kita cukup tolong dipersingkat. Itu lebih nyaman. Dia pun bisa, kadang dia sendiri gak bisa nyingkat. Mahasiswa sudah bolak-balik presentasi, tolong dipersingkat ya ininya. Kuat muter. Karena dia sudah mempersiapkan tadi malam tuh ngomong wis dihafal nih masalahnya. Mulanya kita itu etika Nabi. Kayaknya Jalaluddin Ar-Rumi pernah ngendikan begini. Salah satu etika yang bagus adalah kita bisa mendengarkan orang yang berbicara tentang sesuatu yang kita sangat ahli dalam bidang itu. Misalnya Anda sarjana tarbiyah, Anda paham benar, Anda ahli pendidikan. Kemudian ada anak SMA ngomong pendidikan, tapi kita tetap bisa memperhatikan dia. Enggak kok kemudian, saya itu loh ahlinya ya. Enggak, Nabi enggak pernah ngomong gitu. Kayaknya kita perlu belajar gitu, bagaimana kita menghargai orang. Agar kita itu kemudian bisa, orang yang kita ajak ngomong juga nyaman. Yadhaku, tertawa sapa Nabi mimma saking barang yadhakun. Yang tertawa sapa sahabat. Nabi itu yo biasa guyon bareng. Kemarin Nabi guyon dengan sahabat wa ta'ajabuna lan menyukai sapa Nabi mimma saking barang ta'ajabuna minhu yang suka sapa sahabat. Sahabat suka apa? Nabi juga seneng lah. Yang lucu menurut sahabat apa? Nabi juga ketawa. Kita kan biasa gitu. Jangan sampai kemudian teman-teman kita tuh ketawa ngakak-ngakak seneng. Apa tuh ngono aja kok diketawain. Ojo gitulah. Kok sawangan jahat banget. Itu loh, saya udah biasa berulang-ulang saya dengar. Kenapa kok harus ketawa? Enggak lah. Nah, Nabi, sahabat yang lain ketawa, Nabi ya ikut ketawa. Itu kan luar biasa. Jadi kita bisa sehati ya. Wa idza dzakaru moko nalikane zikir berbicara sapa sahabat al akhirat ang akhirat zakaroha. Mongko bakal zikir atau mengingat sapa nabi ing akhirat mahum. Nah, yang kita belum bisa yang ini kayaknya. Layu dahiru, tidak pernah menyimpan sapa nabi sayan ing sesuatu lihodin untuk besok. Nah, kalau kita mesti menyimpan untuk besok masalahnya. Di kafe, di kulkas kafe untuk besok, untuk mben, untuk ben. Itu bedanya kita dengan Nabi. Nabi tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok. Bayak balu lan menerima sapa Nabi al hadiyata ing hadiah, wa yusibu lan membalas sapa Nabi alaihi atas hadiah. Nabi itu senantiasa menerima hadiah dari sahabat untuk menghargai mereka. Tapi Nabi juga membalas. Jadi bukan terima tok. Oh, terima kasih ya Mbak pemberiannya, tapi terima kasih tok gak balas. Enggak, Nabi enggak. Nabi menerima hadiah tapi juga membalas ngasih. Kayak kita banyak hal yang kita perlu belajar dari Nabi. Baik, nanti kita lanjutkan besok insyaallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.